Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maldasa Fitri. Di sini akan mencontohkan bagaimana cara pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, untuk pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, maka yang harus kita persiapkan adalah yang pertama menyiapkan materi. Nah, di sini kami menyiapkan materi untuk PAI SMA kelas 1 semester ganjil, yaitu bertemakan berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Yang kedua yaitu mempersiapkan kerangka yang akan dibuatkan ke rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, seperti ini. Lanjut kepada ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran yang berisi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya yaitu ada penilaian hasil pembelajaran. Nah, yang pertama kita harus mengisi kerangka tadi. Mengisi kerangka tadi yaitu ada satuan pendidikan, kelas atau semester, tema pembelajaran, pembelajarannya apa, dan alokasi waktu untuk pembelajaran tersebut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh peserta didik saat proses pembelajaran. Nah, mungkin tujuannya seperti bagaimana peserta didik memahami bagaimana berpakaian syariat sesuai dengan syariat. Yang kedua, menunjukkan busana sesuai dengan syariat Islam, serta peserta didik tersebut terbiasa dalam menggunakan busana muslim dan muslimah. Dalam kegiatan pendahuluan, biasanya seorang guru akan melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa, yaitu dan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Selanjutnya yaitu menyampaikan motivasi terkait materi berbusana muslim dan muslimah yang merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Selanjutnya yaitu menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari serta metode pembelajaran yang akan digunakan. Dalam pembuatan kegiatan inti, maka guru harus mencakup kemampuan yang lima. Yang pertama yaitu kemampuan literasi, dengan memberikan rangsangan terhadap materi yang dibahas pada pertemuan itu. Yang kedua yaitu berpikir kritis atau critical thinking, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya pertanyaan terkait gambar yang sudah dilihat tadi. Yang ketiga yaitu kolaborasi, yaitu peserta didik dibentuk ke dalam kelompok untuk membahas materi terkait. Yang keempat yaitu komunikasi. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok dan kelompok lain menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok yang tampil. Selanjutnya yaitu creativity atau kreativitas. Guru dan peserta didik memberikan kesimpulan terhadap materi yang sedang dibahas. Selanjutnya pada kegiatan penutup, peserta didik dan guru merefleksi pembelajaran. Peserta didik dan guru menyimpulkan materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu guru menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya dan guru menutup kelas. Yang terakhir yaitu penilaian hasil pembelajaran yang tercakup kepada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yaitu observasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua penilaian pengetahuan, misalkan tes, dan penilaian keterampilan yaitu praktek kerja kelompok. Hasil akhir dari RPP yang sudah dibuat tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun berkelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Dan adapun tujuan dari problem-based learning ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau permasalahan yang nyata. Pengintegrasian konsep higher order thinking skills atau HOT, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Nah, adapun langkah atau sintak model pembelajaran based learning ini sebagai berikut. Biasanya langkah pertama itu dimulai dengan orientasi peserta didik pada masalahnya. Yang kedua itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Dan keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, contoh langkah kerjanya itu pada langkah orientasi itu guru akan menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara berkelompok dan siswa mungkin akan mengamati dan memahami masalah yang disampaikan oleh guru. Yang kedua itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru memastikan setiap anggota kelompok memahami tugasnya masing-masing. Nah, yang dilakukan murid itu berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam mengumpulkan data atau bahan selama proses penyelidikan. Yang dilakukan murid, peserta didik melakukan penyelidikan atau mencari data, referensi atau sumber untuk bahan diskusi kelompok. Dan yang selanjutnya itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Dan yang dilakukan murid itu kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Nah, yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru beserta peserta didik menyimpulkan materi, dan yang dilakukan peserta didik ialah setiap kelompoknya melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi, jadi ada feedback antara kelompok lain. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum, membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan atau nama Inggrisnya discovery learning adalah pembelajaran yang bertujuan untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Proses discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut cognitive process. Nah, dalam praktiknya, langkah kerja yang pertama itu pemberian rangsangan, stimulation. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Nah, di peserta didik pula, peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul untuk rasa keinginan untuk menyelidiki sendiri apa sih masalah yang kita hadapi gitu. Nah, langkah selanjutnya itu adalah pernyataan atau identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satunya dipilih untuk dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara atas pertanyaan yang muncul. Nah, di murid juga permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas pernyataan yang diajukan. Nah, pada tahap pengumpulan data, ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Nah, tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan dan membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan cara membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba, dan sebagainya. Pada pengolahan data, guru melakukan bimbingan pada saat peserta didik melakukan pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi, hasil bacaan wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, langkah yang terakhir itu menarik kesimpulan atau generalisasi. Menarik sebuah kesimpulan dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi.
berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Nah, apa sih itu model pembelajaran inquiry? Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dipelajari. Nah, bagaimana sih karakteristik dari inquiry? Yang pertama, peserta didik sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir sistematis dan logis serta kritis. Nah, bagaimana sih sintak atau langkah-langkah model pembelajaran inquiry? Yang pertama ada tahap orientasi, yaitu di mana langkah untuk membina suatu suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Guru bisa mengkondisikan siswanya agar siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir dalam memecahkan permasalahan. Nah, yang selanjutnya adalah merumuskan masalah, yaitu langkah di mana membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan dalam persoalan ini yaitu persoalan yang menantang, di mana siswa bisa berpikir untuk memecahkan masalah dan mencari jawabannya yang tepat. Yang selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan jawaban sementara, yaitu jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji dan perlu diuji kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan data, di mana aktivitas ini menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam metode inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Oleh karena itu, tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Serta guru dalam tahapan ini hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber belajar. Nah, yang selanjutnya adalah menguji hipotesis. Menguji hipotesis berarti proses menentukan jawaban yang dianggap diterima dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, dalam merumuskan kesimpulan berarti proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan tujuan akhir dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah model pembelajaran project based learning. Nah, apa sih itu? Project based learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Nah, bagaimana sih sintak atau model pembelajaran PJBL? Yang pertama adalah membuka pelajaran dengan pertanyaan yang menantang. Nah, pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberikan penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Yang selanjutnya adalah merencanakan proyek, yaitu perencanaan dilakukan secara kolaboratif, baik itu antara guru dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasakan memiliki atas proyek yang dibuatnya tersebut. Perencanaan bisa berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang mendukung, dan
dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga adalah menyusun jadwal aktivitas. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas, dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Biarkan peserta didik mencoba menggali sesuatu yang baru. Akan tetapi, guru juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik melenceng dari tujuan proyek. Nah, yang selanjutnya adalah mengawasi jalannya proyek. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik, di mana guru mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Nah, selanjutnya adalah menguji hasil proyek atau presentasi proyek. Hal ini bisa dikatakan juga sebagai penilaian yang dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelompok lain secara bergantian. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek tersebut. Penilaian adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui tindakan apakah peserta didik tersebut telah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Atau bisa dibilang juga penilaian itu menjadi tolak ukur atas proses belajar siswa selama ini. Kedua ranah ini tidak asing di telinga para pendidik karena dalam tujuan pembelajaran itu pasti diarahkan setiap peserta didik untuk menguasai ranah tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara singkat mengenai deskripsi dari kedua ranah tersebut. Yang pertama yaitu afektif. Nah, untuk ranah afektif ini berkaitan dengan karakter, kemudian sikap, nilai. Biasanya, karakter, sikap, nilai itu sangat diharapkan dimiliki oleh peserta didik ketika proses pembelajaran ini berlangsung. Nah, sikap ini sangat penting ya, karena memiliki kontribusi yang besar terhadap keberhasilan seseorang. Nih, untuk contohnya, misalnya ada seseorang yang pandai gitu, tapi kurang ramah. Nah, maka cenderung orang tersebut tidak disukai dan dihindari. Itu lebih fokus pada sikap terhadap mata pelajaran, sikap terhadap kegiatan, belajar mengajar, dan sebagainya. Nah, kemudian terdapat juga kategori di dalam ranah afektif ini, dimulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Seperti yang dilihat di sini ya, ada yang menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan ada karakterisasi nilai. Nah, untuk ranah yang kedua yaitu ranah psikomotorik. Di sini ranah psikomotorik ini berkaitan dengan unjuk kerja atau tindakan yang dilakukan sesuai aturan atau prosedur. Nah, terdapat beberapa kategori yang diperkenalkan oleh para ahli tentang ranah psikomotorik ini, seperti contohnya ada DEF, yaitu DEF ini mengklasifikasikan dalam imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Selain DEF, juga ada dari Simpson. Nah, Simpson ini mengkategorikan ranah psikomotorik ini ke dalam persepsi, kemudian kesiapan bertindak,
respons terbimbing, mekanis, respon kompleks, adaptasi, dan orisinalitas.